Abu Musab al-Zarqawi, pimpinan Al-Qaeda di Irak, menerima pesan penting dari Ayman al-Zawahiri, bos Al-Qaeda setelah meninggalnya Osama bin Laden. Demikian pesannya: "Kita sedang dalam peperangan, dan lebih dari separuh peperangan itu terjadi di media. Perang media ini kita lakukan untuk merebut hati dan pikiran umat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Zulfarzikin dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suskario semester 1, kelas Ta'alum A11. Saya akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam sebagai syarat untuk nilai ujian akhir semester. Sholawat beriringan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan jika menghadapi perbedaan pendapat? Begini, sebenarnya perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang lumrah. Tidak ada yang salah dengan itu. Malah justru sebenarnya kita juga mendapat ilmu dan pandangan lain terhadap masalah atau konflik tertentu, tapi terkadang banyak orang yang tidak tahu cara menyikapi perbedaan pendapat itu, dan itu tuh justru membuat kondisi semakin kacau balau dan malah mengujar hasutan kebencian yang bisa membuat konflik tersebut semakin besar. Untuk itulah kita perlu melakukan kontra narasi, yang dimana kita harus melakukan langkah untuk mencegah hal-hal yang akan menghancurkan martabat manusia dan juga mencegah dari hal-hal yang memicu kekerasan. Disinilah Islam mengajarkan kita bagaimana cara menyikapinya. Saya akan merangkum cara menyikapinya dalam 3 cara. Yang pertama, dengan cara menjaga perkataanmu dahulu. Jadi sebaik-baik masalah atau sebaik-baik ucapan adalah dengan berkata yang baik. Dan jika tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebaik-baiknya keadaan adalah engkau menjaga kata-katamu dari semua bahaya mengumpat, mengadu domba, bermusuhan, berdusta, berdebat, dan lainnya. Engkau berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahayanya bagimu dan bagi orang lain sama sekali. Jika engkau berbicara yang tidak perlu, maka sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan waktumu dan engkau telah mengganti apa yang baik dengan yang buruk. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih baik dan mendekati kepada takwa. Selanjutnya, nomor 2, menyikapi perbedaan pendapat dengan bentuk kekuasaan Allah. Jadi kita menyikapi perbedaan pendapat itu sebagai bentuk kuasa dari Allah. Allah punya kekuasaan yang bisa membuat pikiran manusia itu berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh,
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Yang ketiga, bantahlah dengan ucapan yang baik. Jadi kita melakukan kontranarasi kepada orang yang mengujar kebencian atau memberikan pendapat yang mendukung, kayak memantik untuk suatu golongan lain itu berpikiran yang sama, membuat ujaran kebencian, memancing orang-orang untuk juga menghujat atau berpikiran aneh dan jahat. Dan cara kita untuk menyikapi itu dengan menggunakan kontranarasi. Kontranarasi ialah cara untuk bersikap atau untuk bersigap langsung menyikapi hal-hal yang tidak searah dengan kebaikan, atau dengan kata lain ada pendapat orang lain yang mengujar kebencian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan teladan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang telah sesat di jalannya, dan Allah juga maha mengetahui terhadap orang yang diberi petunjuk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.